Oke, baik, saya akan coba teruskan pembahasan dari Pak Ahmad dari sisi, coding dan juga cara pembuatan atau implementasinya. Baik, sekilas mengenai arsitektur dari IoT yang biasanya digunakan untuk, belajar ya, kebanyakan mungkin pembelajaran di sekolah ya, di SMK atau di kuliah, mungkin arsitekturnya seperti berikut. Ini jelas semua ya, Bapak Ibu ya, kelihatannya? Oke, baik. Nah, di sini kalau kita lihat, kenapa kita menggunakan Raspberry Pi contohnya di sini, karena Raspberry Pi ini dari sisi komputasi ini lebih powerful dibandingkan dengan Node MCU. Sehingga ini akan dimanfaatkan mungkin untuk analitik data, ya, analitik data tanpa server. Kemudian Node MCU ini biasanya digunakan untuk, di lapangan, misalkan contoh case dalam menentukan panen padi, ya, kapan panennya itu bisa dilihat dari Node MCU-nya ditanamkan misalkan sensor suhu dan kelembapan pada padi ya. Kemudian dari situ datanya akan dikirimkan ke Raspberry. Dari sini Raspberry karena dia akan mengumpulkan collecting banyak data, kemudian dia akan mengirimkan ke server untuk di analytics misalnya dengan menggunakan artificial intelligence. Hasilnya mungkin akan dibalikan ke Raspberry sehingga akan diberikan kontrol, misalkan dinyalakan alarmnya ataupun diberikan water dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin next event kita akan implementasi arsitektur seperti ini. Baik, berikutnya adalah untuk basic programming ya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan ada dua ya sesuai tadi Pak Ahmad sampaikan, Raspberry Pi dan juga Node MCU. Nah, untuk Raspberry Pi ini akan menggunakan programming Python ya. Sebenarnya bisa dengan programming lainnya, namun rekomendasinya di sini adalah dengan Python. Sementara untuk Node MCU kita bisa menggunakan bahasa C di Arduino Studio. Nah, sebenarnya kalau untuk belajar Bapak Ibu bisa cari referensinya atau online codingnya di collaboresearchgoogle.com, ini gratis ya. Oh iya, ini video ini nanti akan diupload di YouTube, jadi kalau yang terlalu cepat nanti bisa tonton kembali ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan Python untuk ngoding Raspberry, biasanya sekarang sudah 37 ya. Di sini sudah banyak support berbagai macam library, termasuk library IoT dan data processing. Nah, kemudian bedanya kenapa kita menggunakan Python dengan bahasa C, karena sifatnya kalau Python ini adalah interpreter. Artinya dia misalkan kita ketikkan satu baris code, kita bisa langsung eksekusi. Sementara compiler kita harus mengcompile-nya, kemudian baru kita eksekusi. Nah, kalau ingin belajar, ya mungkin di sini ada beberapa yang baru ya ke bidang IoT ataupun baru dalam menguasai basic programming. Mungkin saya jelaskan sekilas apa saja yang perlu kita pelajari, esensial dari programming untuk masuk ke bidang IoT. Yang pertama adalah kita memahami statement dan variabel. Ya. Nah, statement ini atau dan variabel ini sebenarnya konsep basic dari programming, apapun itu ada statement dan variabel. Variabel itu penyimpanan data secara sementara dan statement itu apa yang kita tulis programnya. Contoh misalkan, saya punya variabel A, saya isi dengan 5, dan saya punya variabel B, saya isi dengan 6. Nah, itu A sama dengan 5 itu adalah statement, B sama dengan 6 itu adalah statement, dan A itu adalah variabel atau penyimpanan data. Dan saya tulis C sama dengan A ditambah dengan B, ya, itu juga statement. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah kita bisa menggunakan if statement. Ya, ini esensial dalam programming yang kedua. If statement itu adalah suatu kasus untuk memilih kondisi yang terpenuhi. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka jalankan statementnya. Jika tidak, misalkan eksekusi statement yang lain. Nah, ini penting juga dalam memahami konsep IoT. Kemudian berikutnya ada looping. Ya, looping ini adalah mengulang statement sesuai dengan jumlah loopingnya atau sesuai dengan kasus berhenti loopingnya. Ini juga esensial dari programming. Kemudian berikutnya adalah fungsi dan prosedur. Nah, ini juga salah satu yang penting juga dalam programming, terutama untuk menguasai IoT. Nah, jadi esensialnya bagi yang baru belajar ini ada 4, yaitu tadi statement dan variabel, kemudian seleksi kondisi, perulangan atau looping, dan fungsi serta prosedur. Nah, ini mungkin sebagai contoh kita coba latihan, mungkin logiknya saja. Saya punya kasus, yaitu menentukan suatu faktor dari bilangan. Misalkan saya punya nilai N-nya adalah 20. Kira-kira faktor yang merupakan bilangan yang merupakan faktor dari 20 ini apa saja?
Kita tahu kan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, caranya gimana? Caranya adalah yang pertama kita lakukan perulangan dari mulai 1 sampai dengan 20. Jadi kita ulang 1, 2, sampai dengan 20. Nah, setiap perulangannya dia akan ngecek apakah benar jika nilai tersebut, nilai 20 dibagi dengan nilai yang diulang tadi, ya, itu sama dengan 0 atau tidak ada sisa pembagian. Kalau tidak ada, maka itu adalah faktor dari 20 ya. Sehingga kita bisa melihat hasilnya, yaitu misalnya 1 faktor dari 20, 2 faktor dari 20, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa coba kasus yang lain ya, ini yang sering saya bahas di workshop karena ini paling mudah untuk dipahami. Berikutnya adalah faktorial. Ya, faktorial ini kasusnya misalkan berapakah 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cara codingnya juga cukup mudah kalau kita menggunakan fungsi. Ya, fungsinya di sini adalah fungsi rekursif. Baik, saya akan ke bahasa C ya. Jadi tadi Python ini digunakan untuk Raspberry Pi, dan bahasa C ini akan digunakan untuk MCU. Ya, sama seperti di Python, tapi mungkin perbedaannya kalau di bahasa C karena ini low level, jadi kita masih mendefinisikan jenis variabelnya. Seperti ini, ada definisinya, int ini adalah bilangan bulat, D sama dengan 3, artinya D ini saya punya nilainya 3. Nah, perbedaannya di sini adalah ditambahkan tipe dari variabelnya, sementara di Python tidak. Kemudian percabangan juga hampir sama ya. Kalau di Python tadi kalau kita lihat tidak ada kurung kurawa seperti ini. Sementara di Python menggunakan tab untuk menandakan bahwa statement di bawahnya merupakan bagian dari seleksi kondisi. Kemudian perulangan juga kalau di bahasa C ini ada kurung kurawanya, sementara kalau di Python ini tidak ada. Ya. Sebenarnya hampir sama ya, antara Python dengan C sama. Yang membedakan tadi di sini adalah compiler, kemudian Python itu adalah interpreter. Ya, mungkin saya agak cepat saja, videonya bisa diputar ulang. Oke, baik, berikutnya saya coba menambahkan sedikit mengenai Raspberry Pi dan Node MCU. Nah, kalau kita lihat sekarang Raspberry Pi sudah masuk ke seri keempat ya, ini mungkin seri yang ketiga. Nah, di sini kalau Bapak Ibu yang pertama kali mencoba Raspberry Pi tersusun atas beberapa komponen, di antaranya adalah di sini ada GPIO, General Input Output ya. Jadi kita bisa menghubungkan setiap port GPIO ini ke dalam suatu benda. Ya, bendanya misalkan kita hubungkan ke relay, di mana relay itu akan mematikan atau menyalakan kulkas ya. Kemudian kita bisa menghubungkan ini ke sensor, namun tipe sensornya adalah digital. Kemudian kita bisa menghubungkan ke aktuator, misalnya menggerakkan motor DC, menggerakkan motor servo, dan lain sebagainya. Jadi melalui port GPIO ini. Karena di GPIO, ya apa yang dia lakukan adalah memberikan suatu nilai, ya misalkan kita setup suatu port GPIO 0, kita setup sebagai output, maka kita bisa memberikan nilai 1 atau 0, high atau low. Kalau high, misalkan nanti kita lihat skemanya ya. Jadi kalau kita kasih nilai 1, maka 1 ini akan misalkan terhubung dengan LED. Ya, LED ini kalau dia terhubung dengan ground ujungnya, maka dia akan menyala. Sementara kalau kita kasih nilai 0 pada GPIO 0-nya, ya, karena 0 ini terhubung dengan LED, di mana LED ini terhubung dengan ground, 0 ketemu 0 nggak akan nyala. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, baik, berikutnya juga ada beberapa port lainnya ya, ada HDMI, kemudian ada kamera ya, dan lain sebagainya, di mana tidak dimiliki oleh Node MCU. Kalau di Raspberry cukup komplit, dan processingnya juga sudah arsitektur ARM. Kita bisa menanam program machine learning bisa di dalam sini, tapi mungkin ada modifikasi sedikit. Oke, ini skemanya. Nah, saya akan detailkan di GPIO, di mana GPIO ini kalau kita lihat di model 3 ya, ini mungkin yang masih banyak digunakan. Model 3 ini kalau kita lihat ada beberapa port VCC ya, di mana VCC-nya ini 5 volt, ada juga 3,3 volt. Kemudian ada port ground ya. Ini ground-nya cuma sedikit. Bisa nggak banyak device? Bisa. Kita hubungkan saja VCC-nya dengan breadboard. Kemudian kita pasang jalur di mana dia akan bisa sampai dengan misalnya 100 VCC ya, boleh. Kemudian ground-nya juga sama, kita hubungkan dengan breadboard, dia akan menghubungkan satu sama lain.
Nah, kemudian ada beberapa port yang dapat kita kendalikan. Misalkan GPIO 8 kita set up sebagai output dan kita berikan nilai 1 atau 0. Ya, seperti itu. Nah, untuk memulainya Bapak Ibu bisa cek di situsnya raspberrypi.org, di mana kita bisa install, rekomendasinya adalah Raspbian OS-nya dan juga Noobs ya. Kemudian bisa juga dengan OS lain, namun ini mungkin agak berat ya untuk install OS lainnya. Ya, baik. Sebagai contoh, saya akan coba demokan sedikit bagaimana cara menyalakan dan mematikan LED ya dengan Raspberry Pi. Kalau kita lihat di sini ada ground ya, ground ini negatif ya, dia terhubung dengan resistor. Misalkan ini 330 ohm. Kemudian di sini ada port nomor 15 ya. 15 ini defaultnya misalkan 0. Nah, sehingga 0 ini akan ketemu dengan LED ya. LED-nya ini kaki positif dan dia terhubung dengan resistor dan terhubung dengan ground. 0 ketemu dengan 0 tidak akan menyala lampunya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membuatnya menyala? Yang kita lakukan adalah men-setup nilai GPIO nomor 15 ini sebagai output dan juga kita berikan nilai high atau positif. Sehingga apa yang terjadi? Prinsip dasarnya adalah ketika mengalir dari positif ke negatif, maka dia akan menyala. Jadi dia akan di sini positif, kemudian nyambung sini negatif, dia akan menyala. Nah, kalau kita lihat contoh programnya seperti ini, kalau di Python kita menggunakan library namanya RPI GPIO. Ini sudah ada jika kita install Raspbian dan Noobs di Raspberry Pi. Ya, sudah tersedia library-nya. Kemudian kita set ya modelnya ya, di mana kita setup portnya nomor 18 sebagai GPIO output. Kemudian kita berikan nilai high di sini, sehingga dia akan menyala. Kasih delay misalkan 1 detik, kemudian kasih sinyal low, sehingga dia akan mati. Nah, gimana caranya membuat flip-flop? Ya, tinggal kita looping saja, misalkan 8 kali, ya 10 kali, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk Node MCU SP32, jadi apa yang membedakan dengan Raspberry Pi? Kalau Node MCU, di sini kalau kita lihat ada port analognya. Kalau Raspberry Pi tidak ada yang 3 ya. Port analog ini fungsinya apa? Kita bisa menghubungkan dengan suatu sensor analog dan kita mendapatkan nilainya nilai analog, sehingga untuk misalkan mematikan atau menyalakan lampu berdasarkan sensor LDR menjadi lebih enak. Ada threshold-nya. Ya, sementara di Raspberry Pi tidak ada. Mungkin kita perlu tambahan komponen lainnya seperti kapasitor. Nah, kalau kita lihat di sini Node MCU contohnya adalah SP32 atau 8266, tadi sudah dibahas Pak Ahmad. Sama sebenarnya ya, di sini ada GPIO juga dan ini harganya cukup murah. Kalau saya beli di Bandung itu sekitar 50.000 sampai 80.000 ini dapat ya. Dan juga ini saya ngajar juga di DTS Digital Talent Scholarship Kominfo. Ini juga menggunakan boardnya itu SP32 atau 8266 ya, karena harganya relatif terjangkau. Ya, kemudian sama di sini ada VCC dan ground-nya kita hubungkan ke breadboard. Kemudian GPIO-nya kita hubungkan juga ke peralatan elektronik. Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini penampakannya seperti ini. SP32 sudah ada WiFi ya. Jadi kita bisa konekkan langsung ke internet. Wah, ini menarik sekali ya. Raspberry Pi baru yang seri 3 yang sudah ada WiFi. Sementara yang seri di bawahnya belum ada ya. Nah, namun di sini kekurangannya adalah masalah komputasi ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah coba, kita misalkan buat program AI neural network ini agak sulit gitu ya, karena masalah komputasi. Kalau di Raspberry Pi masih memungkinkan. Ya, sama di sini portnya juga terbatas, tapi ya GPIO-nya ada ya sekitar 8 yang bisa digunakan. Oke, untuk programmingnya kita bisa langsung, misalkan kita sudah beli Node MCU-nya, kita hubungkan ke laptop ataupun ke PC. Kita install Arduino Studio, hubungkan lewat USB kabel, kemudian kita buat programnya dan deploy langsung di sini, langsung jalan. Ya. Nah, jangan lupa kalau menggunakan SP32 atau 8266, kita harus setup board-nya karena tidak semuanya tersedia di sini. Nah, kita harus setup di link berikut ya. Kemudian open preference, masukkan URL-nya. Sampai sini jelas ya? Oke, baik, berikutnya kita juga setup board-nya, pilih yang ESP32
tipe ESP, kemudian kita install agar bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita boleh lihat programnya seperti ini. Misalkan menyalakan atau mematikan LED. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita setup deklarasi LED pin-nya. Misalkan di sini adalah pin D4 ya, atau misalnya port 4. Kemudian kita jalankan void setup. Jadi ini prosedur yang sudah terdapat di program ya. Pertama kali dijalankan yang setup ini secara otomatis, di mana dia akan satu kali saja dijalankan di awal. Apa yang dilakukan yaitu kita setup port D4 dengan metode output. Ya, jadi misalkan LED kan output ya, kita memberikan sinyal keluar. Sementara kalau kita mendapatkan sinyal dari sensor, berarti itu kita setup sebagai input. Nah, kemudian setelah kita setup sebagai output, di port D4, apa yang kita lakukan yaitu memberikan sinyal low. Ya, low ini artinya mati, misalnya. Tapi tergantung skema elektronik Bapak Ibu ya. Jadi tadi karena saya hubungkan ground-nya dengan ya mungkin nanti kita lihat lagi ya skemanya. Nah, kemudian ketika saya kasih sinyal high, karena dia ketemu high lagi, maka dia akan mati. Ya, seperti ini. Nah, untuk prosedur loop, ini akan dijalankan terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kita matikan node MCU SP8266 atau 32-nya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita juga bisa langsung konekkan ke WiFi. Ya. Ini seperti ini contohnya. Misalkan ini WiFi saya, ya saya masukkan. Kemudian bisa langsung otomatis connect ke WiFi. Dan kita bisa mengirim data melalui internet. Apakah itu ke server, apakah itu ke cloud, ya, apakah itu ke AWS, itu bisa semua. Langsung melalui node MCU-nya. Sekalian menjawab pertanyaan dari Raspberry Pi bisa dikonekkan dengan drone. Bisa, ya. Oke, berikutnya saya akan bahas mengenai sensor. Ya. Nah, untuk melakukan programming sensor, sebagai contoh ini ada LDR ya, Light Dependent Resistor, di mana kita bisa, misalkan kita kasih center di atasnya, kita nyalakan center, maka misalkan nilainya yang dikirimkan ke dalam GPIO akan tinggi, misalkan. Sementara kalau tidak ada cahaya akan rendah, atau sebaliknya, kalau ada cahaya rendah, kalau tidak ada cahaya tinggi. Ya bisa seperti itu kita atur. Nah, kemudian nilai ini kan akan ditangkap oleh kabel yang warna kuning. Misalkan ini adalah pin nomor 7. Ya. Kalau kita lihat di sini, pin nomor 7 ini kita setup sebagai input ya. Kemudian kita terima nilainya ya dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mendapatkan nilai dari sensor temperatur. Tapi sekali lagi, kalau device kita Raspberry, ya ini kita perlu pertimbangkan karena tidak ada nilai analog ya di sini. Sorry, tidak ada port analognya. Ya, ini sebagai contoh. Nah, kita juga bisa menggunakan serial ya. Jadi serial ini kita pasangkan di Raspberry-nya biar monitoringnya lebih baik ya. Nah, tapi ini contohnya di node MCU. Ya, ini contohnya kita baca dari analog port A0. Kita baca nilai dari sensornya, kemudian kita ubah ke satuan Celsius. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai dari kelembapan tanah ya dengan sensor SHT11. Cara menghitungnya banyak ya di internet, bisa dicari. Nah, kemudian sama caranya kita hubungkan data kita dengan port A0 ya, atau boleh ke port digital. Ya, seperti ini. Ya, ini kita lewat. Oke, baik, berikutnya adalah saya akan membahas mengenai aktuator. Kalau tadi sensor itu adalah device atau komponen yang mendapatkan nilai dari lingkungan, ya. Sementara aktuator adalah komponen yang dijalankan oleh controller kita. Misalkan contoh motor DC, kemudian motor servo, ya, pintu otomatis, ya, dan lain-lain. Ini aktuator. Nah, contohnya adalah motor DC. Kalau kita ingin mengendalikan, jadi sebenarnya ada dua cara ya. Motor DC ini dia running clockwise atau dia searah jarum jam, atau counter clockwise, dia berbalik arah. Jadi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, untuk mengendalikannya kita perlu driver motor yang disebut dengan ini L298N ya, dimana ini contohnya ya, sedikit mengenai contohnya misalnya robot roda ya. Nah, di sini ada kontrolernya, motor driver
L298M, ini harganya juga murah, 20.000 sudah dapat. Kemudian masing-masing kita hubungkan ke dalam motor DC, ya. Di mana motor DC ini akan bergerak sesuai dengan controller dari L298-nya, apakah itu Raspberry atau Not MCU, bisa dua-duanya. Ya, contohnya ini masuk Raspberry. Sebagai contoh misalkan di sini saya berikan, di sini ada in 1, in 2 untuk mengendalikan motor yang ini yang sebelah kiri, in 3, in 4 untuk mengendalikan motor yang sebelah kanan. Nah, misalkan saya berikan nilai 10, 10 dia akan bergerak CW ke kanan searah jarum jam. Coba dibayangkan ini robot ya. Kalau saya CW, apa yang terjadi di sini? Dia akan mutar ke depan bannya. Nah, di sini juga saya akan berikan 10 untuk in 3, in 4 sehingga dia akan mutar ke depan juga ya. Sehingga karena dua-duanya mutar ke depan, maka dia akan maju ke depan. Sementara kalau saya balik 01, 01, maka yang ini akan mutar ke belakang dan yang ini mutar ke belakang, sehingga dia akan mundur. Kalau ke kanan berarti ini 10, yang ini 01. Kebalik ya. Yang ini 01, yang ini 10. Sebaliknya kalau ke kiri, ini 10, ini 01. Ya, seperti itu. Sinyal yang dikirimkan adalah melalui port digital dari Raspberry Pi ataupun Not MCU. Ya, seperti ini contoh. Nah, ada case-nya misalkan saya ingin maju nih, robotnya ingin maju, maka kita berikan 10 gitu. Saya ingin mundur misalnya 01 dan seterusnya. Ya, jadi controllingnya melalui Raspberry atau Not MCU. Ya, kemudian motor servo. Nah, di sini motor servo ini ada dua jenis, yang continuous dan berhenti ya di 180 derajat. Ya, fungsinya ada banyak, misalkan untuk pintu otomatis di mall ya dan sebagainya. Nah, ini juga sama pengendaliannya ya. Mungkin saya agak skip, nanti bisa di-pause di YouTube. Oke. Nah, berikutnya yang cukup penting dalam membuat device IoT adalah relay. Nah, di mana prinsip relay ini adalah dapat memutus secara otomatis suatu koneksi, ya, relay. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya lampu ya, lampu ini AC ya, terhubung ke arus AC. Nah, di mana lampu ini kita akan masukkan ke relay, ya, ujung ke ujung ini, kemudian satu lagi juga kita masukkan ke relay. Nah, di mana kalau kita berikan sinyal terhadap relay ini misalkan 1 ya, dari sini masuknya, inputnya kita berikan 1, maka di sini akan nyambung saklarnya. Artinya dia akan nyala. Sementara kalau kita berikan sinyal 0, dia akan terputus secara otomatis. Ya, ini prinsip dari relay, sehingga dia akan mati dari sini. Nah, ini yang dijadikan basic dari IoT. Jadi misalkan contoh, saya kasih sinyal dari IoT-nya 1, lampu menyala. Saya kasih 0, lampu mati. Gimana cara mengendalikan dari jarak jauh? Perlu teknologi lain seperti web service, nanti kita bahas. Nah, ini sebagai contoh di Raspberry Pi ya, ini kita berikan sinyalnya, kita setup dengan output, kemudian kita setup low sama high. Ya, sama, jadi controllingnya seperti ini ya. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini sangat penting dalam teknologi IoT, yaitu kita memiliki web service. Nah, sebagai contoh, saya ingin ini arsitekturnya ya. Raspberry Pi ini terhubung ke server dan menyimpan datanya ke database. Misalkan di sini ada Not MCU, ngirimkan data dari field di sawah ya, misalkan ini temperaturnya sekian, kelembapannya sekian, nilai tanahnya sekian, dikirimkan ke Raspberry. Nah, bagaimana cara Raspberry mengirim ke cloud? Ya, adalah melalui web service. Di mana kita pasang di server. Di server ini kita akan pasang web service, di mana di sini Raspberry ini akan mengirimkan dengan berbagai metode. Ada push, ada post, ada put, delete, sama get. Post untuk kirim, put untuk update, delete untuk menghapus, dan get untuk mengambil data. Ya, jadi kita pasang web service di sini. Kemudian dari server ini bisa disimpan di database. Sehingga IoT ini sebenarnya prinsipnya adalah mengumpulkan dataset. Ya. Mengumpulkan data fungsinya adalah untuk analytics. Nanti di fase Big Data Analytics atau fasenya AI. Sebenarnya kita bisa membuat web service ini secara sederhana ya, dengan teknologi yang cukup sering digunakan, yaitu XAMPP. Kita install di server XAMPP, langsung jalan. Kemudian kita juga bisa membuat
API-nya dengan Flash, salah satu framework di Python untuk web service dan web. Nah, di sini kita perlu juga teknik cron tab yang ada di Linux. Fungsinya adalah untuk scheduling kapan dia ngambil, kapan dia ngirim, dan sebagainya. Nah, case study-nya misalkan mengirimkan waktu status lampu pada lampu flip-flop ke server setiap 5 detik. Ya, seperti itu. Nah, untuk membuat web service, ini sebenarnya kita perlu mempelajari konsep pemrograman web. Di sini sedikit mengenai Flash di Python. Jadi Flash ini sebenarnya tidak perlu diinstal XAMPP ya, langsung jalan. Ya, karena di sini punya web server sendiri. Saya skip bagian ini. Ya, baik, kita perlu cron tab. Ya, cron tab ini fungsinya adalah scheduling. Misalkan gini, contohnya. Dari Raspberry kita ingin mengambil data dari server kita setiap 10 detik, maka schedulingnya jalan dengan cron tab. Ataupun misalkan dari server ingin mengambil data yang ada di Raspberry, ya bisa seperti itu kasusnya. Nah, kemudian ada teknologi lainnya yaitu MQTT. Ini biasanya sering digunakan juga untuk pengiriman dari Node MCU ke Raspberry Pi. Ya, sebagai contoh berikut ya. Ini kita punya Node MCU yang kita pasang di lapangan, misalkan di lepas pantai ataupun di sawah ya. Kemudian Node MCU ini akan mengambil data dari lapangan, data sensor, data nilai lingkungan. Kemudian hasilnya akan dikirim ke Raspberry. Kalau jaraknya dekat, kita bisa menggunakan MQTT. Kalau jauh bagaimana? Kalau ada jaringan yang terhubung, bisa juga dengan MQTT. Ya. Nah, di sini seperti ini arsitekturnya. Baru kita kirimkan ke servernya dengan web service. Ya. Nah, di sini ada istilahnya publisher dan subscriber yang ada di MQTT. Ya, saya skip. Ya. Nah, untuk membuat MQTT, ya sebenarnya ini dengan Python cukup mudah, hanya beberapa baris kita bisa mengirimkan data. Ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan boleh dituliskan. Ya, kemudian kasus lainnya dalam data analytics, jadi setelah datanya dikumpulkan oleh IoT, datanya mau digunakan untuk apa? Biasanya untuk kasus AI, machine learning, deep learning, data analytics, big data, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan di suatu pabrik ya, ini IoT yang digunakan fungsinya adalah untuk mengambil gambar dari produk yang diciptakan. Misalkan produknya adalah botol kecap. Nah, kemudian botol kecapnya itu akan ditangkap oleh Raspberry, ada kameranya. Kameranya itu ngambil fotonya dan dia akan mengirimkan ke server. Ya. Nah, di server itu apa yang dilakukan? Dia menganalisa apakah ada defect atau tidak terhadap botol kecap tersebut. Jika ada defect, kirimkan balik ke Raspberry-nya atau ke Arduino-nya atau ke Node MCU-nya, maka pisahkan botol tersebut ke jalur yang lain. Ya, seperti itu, automatic industry. Nah, teknologi untuk analytics-nya sebenarnya sudah banyak ya, sekarang menggunakan deep learning. Nah, Bapak Ibu kalau tertarik ya untuk analytics lebih lanjutnya, boleh ikuti workshop berikutnya. Ini banyak ya, kita membahas mengenai analytics data. Oke, contoh lainnya adalah smart lamp. Di mana smart lamp ini arsitekturnya seperti ini. Misalkan kita ingin menyalakan atau mematikan lampu taman dari handphone kita. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita menginstal misalnya programmingnya yaitu Android Studio, di mana kita ngoding ya Android Studio, hanya ada satu button. Button itu fungsinya hanya ngirim sinyal 1 atau 0. Kemudian sinyal 1 akan dikirimkan ke server cloud ya, ini termasuk cloud di sini, di mana 1 itu akan diteruskan ke Raspberry. Kemudian Raspberry akan memberikan ke relay, di mana 1 tadi artinya menyalakan. Kemudian Android-nya akan ngirim sinyal 0 atau buttonnya off gitu. Kirim ke sini, dia akan ngirim 0 ke sini. Maka di sini akan mati lampunya dan sebagainya. Atau bisa mendapatkan informasi dari sensor LDR ya untuk mendapatkan nilai sekarang gelap atau terang. Ya, jadi sebenarnya kita ada beberapa event IoT berikutnya ya. Ini tanggal 16 Juni ya, jam 10 sampai jam 11 malam. Nah, ini langsung ngoding. Apa yang dilakukan? Kita akan membuat device IoT langsung dengan Node MCU. Jadi
Bapak Ibu yang tertarik, syaratnya yaitu boleh ajak teman-teman dan kolega Bapak Ibu minimal berdua karena ini akan ada kolaborasi project. Tadi kan sudah disampaikan ada MQTT, ada web service. Nah, ini nggak bisa kita kerjakan sendiri sehingga perlu kolega. Nah, pastikan sudah ada koleganya. Jadi kalau sudah ada kolega boleh ikut event berikutnya. Kemudian ikuti Instagram dan YouTube bisa karena nanti akan ada tutorialnya juga. Karena kan 3 jam mungkin nggak sempat semua ya. Kita lanjut lagi di YouTube ataupun di Instagram. Jadi biar semuanya dapat gitu. Nah, ini kalau harga ini kan cukup murah ya, 50.000 sampai dengan 100.000 Bapak Ibu bisa dapat device ini. Yang dipersiapkan hanya Note MCU, kemudian bisa persiapkan lagi LED, kemudian jumper, breadboard, kemudian sensor ya. Sensornya mungkin LDR atau SHT11 boleh dipersiapkan, kemudian motor DC dan lain sebagainya. Silakan dipersiapkan. Kita akan workshop online-nya tanggal 16 Juni. Ini agak panjang waktunya 3 jam. Oke, baik mungkin sekian dari saya. Terima kasih.